jadilah kita orang-orang yang hatinya mudah memaafkan, dan kita juga segera meminta maaf. Kenapa Bapak Ibu jamaah rahimakumullah ini penting sekali? Karena kalau dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita minta kepada Allah puasa kita kemarin di siang hari, dosa-dosa kita diampuni. Amin. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan kesungguhan, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan mudah-mudahan juga ya Allah, terima ya Allah amal ibadah kami di malam hari, karena malam hari Ramadan itu juga ampunan. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan dan kesungguhan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, jadi malamnya ampunan, siangnya ampunan. Itu kalau dosa-dosa kepada Allah. Tapi kalau dosa kepada manusia, gimana? Gimana cara pengampunannya? Gimana cara membersihkannya? Gimana cara minta kehalalannya? Ini ada iklan yang lewat. Tadi disebut banyak anggota dewan. Mana anggota dewan? Ada Pak Rois ya? Ini Pak Rois nih. Kan terlambat. Pas saya tengok sini ada Pak Rois, rupanya ada anggota dewan. Makasih Pak Rois. Berarti PR tadi banjir Pak Rois ya, saya titip ya. Karena saat di Jalan Buru Sulaiman sama Pak Rois juga ninjaunya. Ya. Jadi itu, ya. Jadi kalau dosa-dosa kepada Allah, ya mungkin kita ya pernah meninggalkan sholat, ya, pernah tak puasa, ya walaupun kita coba bayar gitu ya. Pertama dosa-dosa kepada Allah itu, ya, itu pertama kita ya itu ya istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Perbanyak istighfar. Yang kedua, berjanji tak mengulangi. Ya. Misalnya pernah sengaja tidak sholat gitu. Berjanji tak mau, jangan diulangi lagi gitu ya. Nah, yang ketiga, mengisi waktu-waktu sisanya itu dengan ibadah. 3 saja. Tapi dosa kepada manusia, apakah dengan ucapan kita yang kasar kemudian orang tersinggung, atau mungkin ada barang orang yang kita ambil? Kalau ucapan tentu minta maaf. Kalau barang tentu harus dikembalikan atau minta kehalalannya. Nah, ini jadi dosa-dosa kepada manusia tidak bisa selesai dengan ibadah puasa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Pertama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa hadir pada malam hari ini dalam rangka halal bihalal Idul Fitri 1443 Hijriah bersama yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Pekanbaru Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Haji Ayat Syahadi MSc. Salam dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Pekanbaru
Bapak Haji Ayat Cahyadi MSI, yang kami hormati Ibu Camat Payung Sekali, Ibu Dr. Anda Rahmaningsih MSI dekan bersama suami, yang kami hormati Bapak Kapolsek Payung Sekali, yang kami hormati Bapak dan Ramil Payung Sekali, yang kami hormati Bapak RW 2 dan RW 12 Lurah Labu Batu Timur, yang saya hormati Bapak Lurah Labu Batu Timur Bapak Zulkifli, yang saya hormati Bapak-bapak Lurah Kecamatan Payung Sekagi, yang saya hormati Bapak-bapak Ibu-ibu Forum RW dan RT Kecamatan Payung Sekagi, yang saya hormati Bapak-bapak pengurus Masjid Paripurna Kecamatan Payung Sekagi, yang saya hormati Bapak Panitia Ramadan Masjid Al-Mujahidin, dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak-bapak, Ibu-ibu pemuka masyarakat, alim ulama cerdik pandai yang Tuhan tidak bisa sebutkan gelar dan yang muda tidak bisa sebutkan nama. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, selaku Ketua Masjid Al-Mujahidin, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak dan Ibu semua pada acara halal bihalal jemaah Masjid Al-Mujahidin dengan Bapak Wakil Wali Kota Bapak Ayat Cahyadi, Ibu Camat Payung Sekagi, dan Forkopimda Kecamatan Payung Sekagi. Sungguh suatu kebanggaan bagi kami Bapak dan Ibu bisa hadir pada acara malam ini. Acara yang kita gelar ini sungguh merupakan kegiatan yang penting untuk bersilaturahmi dan juga bermanfaat bagi kita untuk saling memaafkan atas segala kesalahan dan kehilapan yang kita buat selama ini. Sebagai manusia biasa, kita memang tidak pernah sepi dan luput dari kesalahan dan kehilapan. Jika kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepadanya lah kita minta ampun. Dan jika kita melakukan kesalahan kepada manusia, bukan sudah selayaknya kita untuk saling memaafkan. Selain itu juga saya mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada panitia Ramadan atas kerja keras dan waktunya yang tak ada batasnya dari mulai awal Ramadan sampai dengan saat ini demi terselenggaranya acara ini dan acara-acara yang lainnya. Semoga Allah membalas setiap tenaga, waktu dan pikiran yang tercurah dengan pahala yang berlimpah. Dan juga kami berterima kasih kepada ibu-ibu Majelis Taklim dan ibu jemaah Masjid Al-Mujahidin yang ikut bekerja keras dan bahu-membahu untuk terselenggaranya acara selama bulan Ramadan dan acara yang berlangsung saat ini. Biarlah Allah yang akan membalas kebaikan ibu-ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga berterima kasih kepada bapak-bapak donatur yang telah menginfakkan dan mensedekahkan hartanya untuk kebaikan Masjid Al-Mujahidin ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada saat ini kami sedang mengerjakan pembuatan rumah imam dan gharib yang membutuhkan dana lebih kurang 100 juta rupiah. Untuk itu kami berharap kepada ibu-ibu untuk dapat menyisihkan sedikit rezekinya untuk pembangunan rumah imam dan gharib tersebut. Oleh karena itu, di saat ini kami minta yang kepada yang Bapak Wakil Wali Kota untuk minta kami waktu sedikit, nanti ada acara dari hati ke hati. Bapak dan Ibu sekalian, acara halal bihalal ini akan diisi dengan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Haji Ayat Cahyadi MSI, sekalian pengarahan kepada kita semua. Untuk itu marilah kita dengar dengan hikmat agar ilmu yang disampaikan beliau dapat berguna bagi kehidupan kita, baik dunia maupun di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada para ibu-ibu. Mohon maaf jika ada salah dalam perbuatan dan ucapan saya, dan juga mohon maaf jika dalam acara ini terdapat banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Panglima Muhammad Ali begitu gagah melawan Belanda, tak takut mati. Jawablah salam yang penuh berkah agar kita semua diberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul adzim. Sama kita hormati Camat Payung Sekaki beserta suami dan forum komunikasi pimpinan kecamatan, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Akua. Dan sama kita hormati para lurah se-Kecamatan Payung Sekaki, khususnya Lurah Labu Baru Timur, Pak Zulkifli, serta Pak Babinsa, Pak Babin Kaptibmas, Ketua Forum RT RW Kecamatan, Forum RT RW Kelurahan, para LPM. Kemudian sama kita hormati pengurus Masjid Paripurna Kecamatan Payung Sekaki, Paripurna Mujahidin, Pak RW, PRT. Kemudian sama kita muliakan, kita cintai karena Allah, Pak Imam, Pak Yazid, Imam Masjid Paripurna Al-Falah Darul Muttaqin, dan juga Pak Imam Masjid Paripurna Mujahidin. Bapak Ibu semua yang berhadir, yang mohon maaf yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan semua kita yang berhadir di malam apa nih? Malam halal bihalal. Ini semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama tentu saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga seluruh amal-amal ibadah kita selama Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka biar dapat pahala 1 tahun penuh, usahakan untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau ingin dapat pahala 1 tahun penuh. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan, barang siapa yang puasa Ramadan, alhamdulillah kita sudah selesai puasa Ramadan.
summa atbahu sitta min Syawal, kemudian dia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu pahalanya seperti pahala puasa 1 tahun penuh. Maka yang puasanya sejak tanggal 2 Syawal, besok raya ya enggak? Betul? Ya, yang puasanya mulai 2 Syawal dia puasa, besok raya dia. Tapi yang belum puasa tunggulah rayanya ya. Namun jangan sampai habis bulan Syawal baru ingat gitu ya. Usahakan. Saya sendiri baru 2 gitu ya. Tadi mau puasa, ingat ada undangan akikah, rupanya nggak jadi akikahnya, besok akikahnya. Besok tak jadi lagi puasa, ada undangan akikah. Masya Allah. Ya, jadi ini semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang dalam Idul Fitri, ya, Bapak Ibu yang saya muliakan, para pemuda, ya, anak-anak, ucapan yang disunnahkan adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Makanya hari rayanya disebut hari raya Idul Fitri. Hari raya gembira, zakatnya zakat fitrah, semuanya harus bayar zakat fitrah. Zakat fitr sebetulnya, bukan zakat fitrah yang betul, zakat fitr. Artinya apa? Zakat untuk saudara-saudara kita bisa berhari raya, biar bisa gembira. Makanya kalau yang kemarin terima zakat fitrah jangan dibelikan pulsa. Jangan dibelikan pulsa. Zakat fitr itu itu untuk bisa bergembira di hari raya 1 Syawal. Kenapa? Karena 1 Syawal haram hukumnya puasa. Jadi setakwa apapun kita tak boleh 1 Syawal itu berpuasa, haram dihukum. Namun 2 Syawal ini boleh puasa. Nah, jadi ini pertama, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Nah, lalu kemudian ngapa nih halal bihalal? Ya nak? Ya. Halal bihalal ini gimana? Tentu halal bihalal ini adalah adat. Adat kebiasaan kaum muslimin khususnya di Indonesia. Karena secara kaidah bahasa saja, nanti tanya Ustadz Yazid atau Pak Imam, siapa Pak Imam Paripurna Mujahidin? Pak Imam namanya? Pak Mahmudin, Ustadz Mahmudin. Tanya kaidah bahasanya. Katanya orang Arab sendiri itu tak mengerti apa itu halal bihalal. Tak ada istilah halal bihalal dipakai oleh saudara-saudara kita yang menggunakan bahasa Arab. Itu memang sekali lagi halal bihalal ini adalah kebiasaan adat masyarakat kita kaum muslimin di Indonesia. Ada yang bilang ini dulu katanya di masa Panglima Besar Jenderal Sudirman, karena gerilya melawan Belanda, ya nak? Tak bisa kumpul-kumpul seperti ini. Kita alhamdulillah bisa kumpul. Walaupun tadi Pak Lurah tanya masih, boleh salaman Pak? Ini harus saya cek dulu nih. Tanya sama Satgas Covid, boleh nggak salaman gitu? Ternyata setelah saya googling, rupanya tak boleh. Tak boleh salaman. Ya nggak apa-apa. Kan yang penting hati memaafkan. Jadi ini. Nah, jadi Panglima Besar Jenderal Sudirman, itu tak bisa kumpul, bisa silaturahim, bisa dari rumah ke rumah untuk bersilaturahim.
Maka kemudian beliau kumpulkanlah, itulah kemudian dikatakan sekarang ini kita ini halal dengan halal. Maksudnya apa? Tidak ada lagi iri, dendam, hasad, sambungkan silaturahim. Kenapa? Karena memang silaturahim ini Bapak Ibu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayat yang mulia saya bacakan surat An-Nisa ayat 1. Apa artinya? Wahai manusia. Dipanggil semua manusia. Ya. Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam. Ya. Dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Sayyidah Hawa, dari dirinya dan dari keduanya, dari Nabi Adam dan istrinya Sayyidah Hawa. Ini kemudian Allah kembang biakkan manusia, laki-laki dan perempuan. Maka Allah ingatkan, bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan silaturahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan silaturahim, hubungan kekeluargaan. Jadi silaturahim ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi perintah Allah Subhanahu wa taala. Disinilah makanya saya pas datang pengurus masjid, bisa nggak Pak Wawa apa nih katanya, Pak Wakil Wali Kota apa, ngisi halal bihalal, bolehlah saya bilang, karena safari Ramadan kita sempat mampir ke Masjid Mujahidin. Safari Ramadan kemarin sama camat di kelurahan apa, Air Hitam ya, di Air Hitam, untuk payung sekaki. Kenapa? Karena dengan halal bihalal ini kita bisa bersilaturahmi, bisa bersilaturahim, saling menghubungkan silaturahim. Jadi kalau meminta maaf, jangan lama nunggu-nunggu. Nanti aja lah pas halal bihalal di Masjid Mujahidin baru minta maaf, itu tak boleh. Tadi ayat yang mulia yang dibacakan oleh Pak Ustadz kita, Pak Imam kita, di antara tanda-tanda orang bertakwa apa tadi? Adalah bisa menahan marah dan mudah memaafkan. Jadi sekali lagi, urusan meminta maaf jangan nunggu halal bihalal. Meminta maaf harus menjadi kebiasaan kita setiap saat. Jadi ini penting, minta maaf. Harus jadi biasa gitu. Meminta maaf dan memaafkan. Insya Allah Bapak Ibu. Satu saat ini tentang pentingnya selalu kita punya hati yang bersih. Hati yang bersih. Hati yang tak ada hasad, hati yang tak ada iri, hati yang tak ada dendam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang kumpul dengan sahabat-sahabat, tiba-tiba lewat sahabat Ansor, tak disebut namanya, jenggotnya masih basah dengan air wudhu, tangan kirinya pegang trompa. Lewat apa kata Nabi? Ini yang lewat tadi itu penduduk surga, ahli surga. Masya Allah, amin. Mudah-mudahan kita semua ini disebut ahli surga, amin. Wasari'u ila maghfiratin, yang dimana ampunan Allah sangat luas, seluas langit dan bumi, dan mudah-mudahan kita bisa masuk ke surga yang luas, surganya itu seluas langit dan bumi, seperti sahabat tadi.
Rabbana nas'aluka ridhoka wal jannah. Besoknya lewat lagi nih sahabat Ansor ini, disebut lagi sama Nabi, itu ahli surga. Hari ketiganya lewat lagi, disebut lagi sama Nabi, itu sahabat ahli surga. Sehingga membuat Abdullah bin Amr bin As ini kemudian ingin tahu sekali apa rahasianya. Ini Bapak Ibu, saya menasihatkan diri saya kepada Bapak Ibu semua. Apa rahasianya sehingga sahabat ini disebut ahli surga? Kalau udah disebut ahli surga, ini apa? Ini luar biasa ini. Maka datanglah Abdullah bin Amr bin As ini nginap di rumah sahabat tadi yang disebut ahli surga itu 3 hari 3 malam. Karena memang Bapak Ibu, Pak RW, Pak RT, kalau ada tamu udah lebih 3 hari 3 malam tanya gitu, pulang dulu nanti baru balik lagi gitu. Batas bertamu itu 3 hari. Masya Allah. Sudah 3 hari 3 malam tak ada yang istimewa. Ini karena sahabat ini mungkin kerjanya berat, tahajud, tak ada dia tahajud. Paling kalau dia bangun malam, apa bahasa orang Jawa bangun malam? Apa? Ada orang Jawa sini? Apa bangun malam namanya? Hah? Jago lalo ini jago lalo. Itu dia paling apa? Astagfirullah, la ilaha illallah, Allahu akbar gitu. Jadi gitu. Tak ada tahajud. Namun sebelum subuh udah langsung ke Masjid Nabawi. Jadi heranlah sahabat Abdullah bin Amr bin As. Apa rahasianya? Tahajudnya biasa saja. Tak ada tahajud. Karena heran akhirnya dia terus teranglah apa kata sahabat Abdullah bin Amr bin As ini, wahai saudaraku, sesungguhnya saya nginap 3 hari 3 malam di rumahmu ini ingin tahu karena kamu disebut oleh Nabi ahli surga. Insyaallah. Mau dikasih tahu rahasianya Bapak Ibu? Mau? Apa jawaban sahabat ini? Ternyata sahabat ini setiap malam sebelum tidur itu selalu muhasabah. Apa? Muhasabah, introspeksi diri, evaluasi diri. Dalam rangka ibadah kepada Allah, diingat-ingat sejak subuh tadi, sholat subuh ke Masjid Nabawi, terus diingat-ingat ibadah kepada Allah. Ketika ada yang ibadah dia bersyukur, alhamdulillah. Ketika ada kekurangan istighfar, astagfirullah. Dan juga selain juga muhasabah, introspeksi diri, hubungan kepada Allah, sahabat ini juga introspeksi, evaluasi hubungan dengan manusia. Jadi kalau ada yang mungkin interaksinya itu ada orang ucapannya keras gitu, menyakitkan, dia segera maafkan. Jadi benar-benar dia tidur ini dengan hati yang lapang, hati yang bersih, tidak ada hasad, tidak ada iri, tidak ada dendam. Masya Allah. Apa kata sahabat? Bisa jadi inilah kenapa saya disebut ahli surga. Jadi ini mari Bapak Ibu. Maka nanti kalau kita baca dalam surat Al-Hasr itu ada doa yang harus memang selalu kita baca agar hati kita ini bersih. Apa doanya? Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Awalnya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Hafal Bapak Ibu? Alhamdulillah.
Nanti lihat surat Al-Hasyr surat ke-59. Wahai Tuhan kami, ampuni diri kami dan juga saudara-saudara kami yang telah beriman sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau jadikan di dalam hati kami rasa hasad, dendam, iri, dengki, rasa tidak enak terhadap orang-orang beriman. Jadi bersih. Ini doa harus selalu kita baca. Apalagi kalau para pejabat, camat, yang mau jadi camat banyak gitu. Lurah ya, yang mau jadi lurah banyak gitu. Kalau wakil wali kota satu Pak. Kalau ingin jadi wakil wali kota harus maju pilkada gitu ya. Kalau dipilih masyarakat bisa gitu. Ya kalau enggak ya enggak gitu. Ya. Nah, jadi ini doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr, yang itu juga doa sahabat-sahabat Ansor dan sahabat-sahabat Muhajirin. Yang ini harus juga menjadi doa kita. Maka sekali lagi meminta maaf, memaafkan ya, ini harus menjadi kebiasaan kita. Jadi masyarakat madani, masyarakat yang mudah memaafkan. Tadi kan dibilang Bu Camat, keberhasilan Firdaus Ayat ada masjid paripurna karena visinya adalah Smart City Madani. Cuma sebentar lagi mau berakhir Bapak. 22 Mei ini berakhir masa jabatan saya dengan Pak Wali. Sekarang tanggal 8 Mei. 22 Mei berakhir. Berarti berapa hari lagi? 22 kurang 8. Menghitung hari aja saya tinggal. Jadi kesempatan ini juga saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semua. Jika mungkin selama 2 periode sejak 2012 sebagai wakil wali kota Pekanbaru sampai nanti berakhir 22 Mei 2022, mungkin ada kebijakan, ada janji yang belum terselesaikan, ada sikap yang kurang berkenan. Malam yang berbahagia ini di tempat yang berkah, di Masjid Paripurna Mujahidin Kecamatan Payung Sekaki, saya mohon dimaafkan. Bisa dimaafkan Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Walaupun banjir entah udah selesai entah enggak. Dulu sama Pak Haji depan nih, saya bawa langsung ke Pak Kadis PUPR, Pak Indra Pomi, hujan-hujan sampai nyusuri sampai ke Jalan Guru Sulaiman sana. Masih banjir Pak? Oh masih, ya, berarti belum selesai itu. Nanti saya bilang lagi Pak Indra Pomi, Pak Indra Pomi selesaikan banjir itu, saya bilang saya udah habis gitu. Saya udah bawa langsung Pak Indra Pomi, hujan-hujan. Jadi mohon maaf ya, kesempatan yang berbahagia ini. Ya, jadi sekali lagi mari kita menjadi pribadi-pribadi yang pemaaf ya, dan juga segera minta maaf. Jangan mewariskan dendam. Jangan Bang. Hati-hati, ada hadis nih. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslim ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin. Tidak halal. Tadi kan acaranya halal nih. Halal. Kata Nabi, la yahillu, tidak halal. Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak menyapa saudaranya lebih dari 3 hari. Ingat. Jadi tidak halal tidak menyapa saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi kalau ingin marah, hitung-hitung udah berapa hari nih. Kalau udah 3 hari 3 malam segera WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah 3 hari 3 malam, saya maafkan udah gitu. Jadi ini hadis nih. Ya. Jadi ini ya,
hati-hati kita, ya, jadilah kita orang-orang yang hatinya mudah memaafkan, dan kita juga segera meminta maaf. Kenapa Bapak Ibu jamaah rahimakumullah ini penting sekali? Karena kalau dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita minta kepada Allah, puasa kita kemarin di siang hari, dosa-dosa kita diampuni. Amin. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan kesungguhan, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan mudah-mudahan juga ya Allah, terima ya Allah amal ibadah kami di malam hari, karena malam hari Ramadan itu juga ampunan. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan dan kesungguhan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, jadi malamnya ampunan, siangnya ampunan. Itu kalau dosa-dosa kepada Allah. Tapi kalau dosa kepada manusia, gimana? Gimana cara pengampunannya? Gimana cara membersihkannya? Gimana cara minta kehalalannya? Ini ada iklan yang lewat. Tadi disebut banyak anggota dewan. Mana anggota dewan? Ada Pak Rois ya? Ini Pak Rois nih. Kan terlambat. Pas saya tengok sini ada Pak Rois, rupanya ada anggota dewan. Makasih Pak Rois. Berarti PR tadi banjir Pak Rois ya, saya titip ya. Karena saat di Jalan Guru Sulaiman sama Pak Rois juga ninjaunya. Ya. Jadi itu, ya. Jadi kalau dosa-dosa kepada Allah, ya, mungkin kita ya pernah meninggalkan sholat, ya, pernah tak puasa, ya, walaupun kita coba bayar gitu ya. Pertama, dosa-dosa kepada Allah itu, ya, itu pertama kita, ya, itu, ya, istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Perbanyak istighfar. Yang kedua, berjanji tak mengulangi. Ya. Misalnya pernah sengaja tidak sholat gitu, berjanji tak mau, jangan diulangi lagi gitu ya. Nah, yang ketiga, mengisi waktu-waktu sisanya itu dengan ibadah. 3 saja. Tapi dosa kepada manusia, apakah dengan ucapan kita yang kasar kemudian orang tersinggung, atau mungkin ada barang orang yang kita ambil? Kalau ucapan tentu minta maaf. Kalau barang tentu harus dikembalikan atau minta kehalalannya. Nah, ini jadi dosa-dosa kepada manusia tidak bisa selesai dengan ibadah puasa Ramadan. Harus minta maaf. Ayo Bapak Ibu. Maka hati-hati kita ini, kalau jiwa kita keras tak mau kita minta maaf. Oh gengsi, saya wakil wali kota masa minta maaf sama dia? Kacau loh. Padahal wakil wali kota tinggal berapa hari lagi gitu ya. Jadi itu. Ya. Ada satu hadis ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat tentang orang-orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut? Apa kata Nabi? Orang yang bangkrut itu orang yang ketika di dunia dia seolah-olah membawa amal, banyak amalnya, sebesar bukit Uhud, banyak amal. Namun juga ternyata dia banyak urusannya kepada manusia yang belum selesai.
Belum selesai. Ada mungkin ucapannya nyakitin orang, dia belum minta maaf. Ada barang orang awalnya pinjam namun tak pernah dikembalikan. Apalagi kalau memang sebetulnya hutang, bilang apa? Hutang bilangnya apa? Minta tapi bilangnya pinjam gitu ya. Ya. Minta tapi bilangnya minjam. Ini nggak jelas ini. Dia sebetulnya minta tapi bilangnya pinjamlah dulu katanya. Hati-hati. Pinjamlah dulu 50.000. Kalau bilang pinjam, akarnya apa tuh akarnya? Ya harus dibayar. Kalau minta minta. Ini hati-hati, Bapak Ibu. Karena nanti ini di yaumul hisab. Itu makanya tadi sahabat tadi itu muhasabah tadi setiap malam sebelum tidur. Di yaumul hisab, di hari perhitungan itu akan dihisab kita semua. Maka orang-orang yang pernah dizolimi, orang-orang yang pernah disakiti, orang-orang yang barangnya diambil itu datang minta keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mulailah pahala orang ini diberikan kepada orang-orang yang minta keadilan tadi. Habis pahalanya yang banyak dari sebesar bukit Uhud ini, masih datang orang semua. Berarti kalau banyak yang datang nih, rata-rata apa nih? Pejabat publik ini ya, wakil wali kota, anggota dewan. Hati-hati anggota dewan Parois nih. Camat juga termasuk banyak, karena jumlah camat, jumlah penduduk kecamatan Payung Sekaki berapa sekarang? Berapa camat? 95.000, banyak gitu. Ya, anggaplah anak-anaknya ada berapa? 25.000 misalnya. Masih 70.000 lagi gitu. Nah jadi nih, jadi ini para pejabat ini, hati-hati ya, harus banyak minta maaf, dan tentu kita semua, kita semua harus benar-benar bersih kita dalam hubungan kepada sesama manusia. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, saya banggakan, dalam rangka halal bihalal ini, pertama, mari kita kokohkan ikatan persaudaraan kita. Mari kita kokohkan ikatan persaudaraan kita. Kenapa? Karena kita semua ini orang-orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Bahwasanya setiap mukmin itu bersaudara. Apa tandanya bersaudara? Kata Imam Ghazali, bersaudara itu serendah-rendahnya gitu. Paling rendah ukuran saudara seiman itu pertama adalah lapang dada. Hatinya bersih, tak ada iri, tak ada dendam, tak ada rasa tidak enak terhadap sesama muslim. Makanya memang kalau boleh salaman karena salaman itu berguguran dosa-dosa. Makanya Rasulullah SAW itu kalau bersalaman itu beliau tak lepas sampai yang menyalaminya ini melepas. Karena saat bersalaman itu berguguran dosa-dosa. Tapi karena Covid tahu saya Satgas nanti saya kan wakil ketua Satgas, Pak. Jangan saya pula melanggar gitu ya. Jadi pertama ukurannya ketika kita mengatakan kita ini bersaudara sesama muslim, sesama mukmin, ini hati kita bersih dari hasad, dari iri, dari dengki, dari rasa tidak. Ini pertama. Tingkatan paling rendah. Nah, kalau tingkatan paling tinggi, ini karena sudah 45 menit, tak boleh lama-lama. Tingkatan paling tinggi daripada keimanan persaudaraan ini apa? Ini kalau bisa ini kita jalankan, mantap ini di Kecamatan Payung Sekaki. Betul-betul madani kalau ini. Apa tingkatan paling tinggi dalam hubungan sesama mukmin?
itu adalah itsar. Apa itu itsar? Mendahulukan kepentingan saudara kita dibandingkan kepentingan kita. Masya Allah. Ibu-ibu antri minyak goreng. Bu, udah nggak antri lagi ya, dulu saat antri ya. Nah jadi dahulukan, jangan datang belakangan minta duluan. Nah ini kacau nih, datangnya belakangan minta duluan dia. Makanya saya, Pak, itu kalau pesta dulu saya berusaha untuk antri, cuma kadang-kadang tuan rumahnya tak enak sama saya. Sekarang kami Pak, Bapak antri pula. Itulah ini saya minta maaf, itu seorang rupanya antri untuk mendoakan pengantin itu. Karena memang harusnya antri. Itu memang harusnya seperti itu. Bahkan kita dahulukan kepentingan saudara kita. Masya Allah. Sampai Bapak Ibu, ya, bagaimana itsarnya para sahabat, ya. Itu ada kisah kepala kambing yang keliling ke tetangga-tetangga. Jadi ada sahabat itu dikasih hadiah kepala kambing. Dia bilang, ini jangan-jangan tetangga sebelah ini belum dapat. Kasih tetangga sebelah. Kata tetangga sebelah, jangan-jangan sebelah belum dapat. Kasih lagi. Muter Pak, sampai ke rumah yang pertama tadi. Bagaimana mendahulukan tadi saudara-saudara. Bahkan ada satu kisah menutup uraian saya. Dalam hal kita mendahulukan saudara-saudara kita itu sempat dalam salah satu peperangan itu. Ya. Ada beberapa sahabat-sahabat ini yang terluka. Minta tolong dia, tolong. Ya. Ketika datang regu penolong, tak jauh dari tempatnya itu ada lagi yang minta tolong. Apa kata sahabat ini? Dahulukan saudara saya. Padahal dia sedang sakit, ini perlu pengobatan gitu ya. Tapi dia bilang, dahulukan saudara saya. Datanglah regu penolong ini kepada saudaranya yang kedua. Tak jauh lagi dari sana lagi ada yang mengerang kesakitan, tolong. Ya, regu penolong ini pun datang ke yang ketiga. Ketika datang yang ketiga wafat. Dicoba lagi yang kedua tadi itu wafat. Dicoba lagi yang pertama wafat. Lihat. Masya Allah. Kalau ini bisa benar-benar kita wujudkan ini di Pekanbaru ya nak. Wah, ini luar biasa, saling tolong menolong, bantu membantu, mendahulukan saudara kita. Ya, bahkan ajaran agama kita bukan hanya kepada sesama muslim kita menolong, berbuat baik. Kepada saudara-saudara kita di luar Islam pun kita diperintahkan berbuat baik. Coba hadis tentang tetangga menutup uraian saya. Apa kata Nabi? Tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia menghormati tetangganya, ya, menghormati tetangganya. Ya, fal yukrim jaruh. Ya. Menghormati, memuliakan tetangganya. Kan tidak disebut tetangga ini apakah dia Islam atau tidak Islam. Pokoknya tetangga. Ya, ini Pak RW, Pak RT ingatkan nih. Ya, camat ya, lurah ya. Tetangga itu. Siapapun tetangga kita, muliakan dia. Berarti kalau memuliakan tetangga, ada hadis itu. Kalau masak banyakin, cuma jangan masak kambing dikasih kuah aja dia parois ya. Parois kan tuh kan. Itu tak boleh, parois isinya juga gitu ya. Ini enggak mentang-mentang memuliakan tetangga. Apa nih katanya? Cuma kuahnya aja dikasih ya. Semuanya dikasih gitu. Masya Allah, demikian, mudah-mudahan dengan halal bihalal ini ya, kita minta kepada Allah ini diampuni dosa-dosa kita, sehingga benar-benar kita kembali kepada kesucian, karena malamnya diampuni oleh Allah selama Ramadan, siangnya diampuni selama Ramadan, dan kita sempurnakan dengan kita ini ya sudah saling meminta maaf ya. Walaupun sekali lagi kalau ada hal-hal
terkait hubungan kemanusiaan, jangan nunggu halal bihalal. Apalagi tahun depan saya sudah tidak lagi wakil wali kota gitu ya. Ya segera minta maaf. Untuk doa kita minta Pak Imam Masjid Paripurna Kecamatan Payung Sekaki, Pak Ustadz Mahmudin. Demikian tadi ada pantunnya Panglima Muhammad Ali. Siapa Panglima Muhammad Ali? Panglima Muhammad Ali ini adalah marhum Pekan, pendiri kota Pekanbaru. Jadi memang sedang kita usulkan menjadi calon pahlawan nasional. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, di Riau ada 2 calon pahlawan nasional yang sudah masuk ke Kementerian Sosial. Pertama dari Pekanbaru, marhum Pekan, pendiri kota Pekanbaru, ya, Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah. Yang kedua, ya, Mahmud Marzuki dari Kabupaten Tampan. Ini mohon doa dukungan Bapak Ibu semua, mudah-mudahan dua-duanya jadi pahlawan nasional, ya, dianugerahi oleh Bapak Presiden nanti 10 November 2022. Nah, jadi mudah-mudahan. Saya pikir ini Pekanbaru kota bertuah, bervisikan kota madani. Jika ada ucapan yang salah, mohon maaf sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu pakai pembacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini ya Allah, tak ada di antara kami ini yang tidak penuhi dosa ya Allah. Oleh sebab itu ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Berikanlah kepada kami taubat dan nasuha ya Allah. Ya Allah, pada malam hari ini ya Allah, kalau ada kalau ada hati kami yang keras ya Allah, tak mau memaafkan saudara-saudara kami ya Allah, lunakkanlah ya Allah agar hati kami ini bisa memaafkan ya Allah. Ya Allah, pada malam hari ini masih ada di antara kami hati yang keras ya Allah, sulit untuk meminta maaf ya Allah. Lunakkanlah ya Allah sehingga kami memudahkan untuk saling meminta maaf ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istaqimu wa'tadilu sufufakum. Lurus dan rapatkan shaf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر.